silakan. Kita sering melihat penghasilan negara aktif berjalan. Rasanya itu campur aduk Bu, antara kasihan karena mereka terlihat sangat membutuhkan dan sedih karena masih banyak orang yang hidup dalam kondisi tersebut. Oke, terima kasih dia atas pendapatnya. Ada lagi yang lain? Oke, Hanum silakan. Saya merasa prihatin dan takut karena tawuran itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Padahal seharusnya anak muda belajar dan membuat orang tua belajar, bukan justru membuat masalah. Betul sekali. Baik anak-anak, apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian sangat ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu kita semua hidup dalam masyarakat, tapi apakah kita sadar bahwa tidak semua masalah dapat kita selesaikan sendiri. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan nilai ataupun norma yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan dampak negatif. Penyebab permasalahan sosial ini terbagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Faktor ekonomi di sini terjadi akibat adanya kemiskinan dan juga pengangguran. Kemiskinan menjadi faktor utama dalam permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah kemiskinan juga akan meningkatkan pula angka kriminalitas. Orang yang terdesak secara finansial atau ekonomi akan lebih rentan atau lebih mudah melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau penipuan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula juga dengan pengangguran. Tidak semua orang dapat mengakses pelatihan bekerja atau pendidikan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bekerja. Kedua, ada faktor budaya. Faktor ini sering terjadi akhir-akhir ini, di mana banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax, di mana mereka menyebarkan berita hoax yang tidak dapat terbukti kebenarannya tersebut, yang dimana menyebabkan konflik antar kelompok di media sosial maupun di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terjadi akibat adanya urbanisasi yang menyebabkan padatnya pemukiman. Urbanisasi ini juga menjadi faktor yang cukup signifikan dalam permasalahan sosial. Gaya hidup kota yang dianggap lebih modern dan juga menjanjikan kehidupan yang lebih layak seringkali menarik generasi muda untuk melakukan pindahan besar-besar ke kota, yang mana menyebabkan urbanisasi tidak terkontrol yang dapat menyebabkan kota menjadi penuh dan juga sesak melebihi daya tampung. Dari adanya penyebab tersebut akan berdampak terhadap kesenjangan sosial meningkat, angka kriminalitas yang juga meningkat, dan juga menurunnya kualitas hidup dalam bermasyarakat. Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, kita di sini mempunyai 3 peran penting, yaitu peran pemerintah, peran masyarakat, dan juga peran siswa seperti kalian. Peran pemerintah di sini adalah memberikan bantuan sosial, memberikan pendidikan gratis, atau membuka lebih banyak lagi peluang untuk bekerja. Namun mungkin pada nyatanya pemerintah kita pada hari ini pun belum bisa melakukan upaya tersebut ya. Semoga kedepannya bisa lebih fokus lagi pada permasalahan ini ya. Selanjutnya ada peran dari masyarakat. Peran dari masyarakat ini adalah toleransi, gotong royong, dan juga pedulian terhadap sosial. Sudah saatnya kita peduli terhadap sekitar. Entah pada siapapun dan dimanapun, peduli dan toleransi kepada sekitar adalah sebuah keharusan. Dan yang terakhir ada peran siswa. Peran siswa seperti kalian ini adalah tidak membuli dan juga ikut aktif dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir adalah membantu teman yang kesulitan. Sudah saatnya kita berantas bullying, entah dari segi apapun dan dimanapun. Bullying adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan adanya. Oke, dari materi ini apakah ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas saja. Silakan dibuka bukunya. Sebutkan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kalian dan apa saran kalian untuk menguranginya atau untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
nanti minggu depan kita akan bahas kembali. Namun sebelum minggu tutup, apakah dia bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Boleh, siapa